Okay, Assalamualaikum dengan selamat malam. Share dalam live ni adalah untuk perkongsian santai wanita dalam menceburi bidang oil and gas, onshore dengan offshore. Okay, sebelum tu sudilah kiranya kamu mendengar saya punya profile lah kan, serba sedikit. Payung satu lagu. Nanti di belakang rancangan kita payung satu lagu. Okay, nama yang diberi Noramla binti Masdo, dikenali sebagai Ramla lah. Okay, mengapa saya mau kongsi dalam bidang oil and gas ni, perempuan dalam bidang oil and gas? Sebab penglibatan wanita dalam bidang ni masih lagi dalam dalam persen yang sikit, dan kebanyakannya yang menceburi dalam bidang oil and gas perempuan adalah yang lepasan degree, kurang-kurangnya diploma kan. Jadi kita jarang dengar perempuan yang lepasan SPM, PMR boleh masuk bidang oil and gas. Sebelum kita masuk lagi dalam, sudilah kiranya saya bagi tahu kenapa saya sampaikan ini, sebab saya memang dalam bidang ni lah. Sebelum saya masuk dalam bidang oil and gas, saya menceburi dalam bidang construction, highway. Lepas tu baru saya masuk dalam oil and gas, darat dengan laut. Saya graduate dari Politeknik Kota Kinabalu dalam civil engineering, diploma civil engineering. Tapi saya kerja sekarang ni saya nak pakai diploma, saya guna sijil skill saja. Okey, nanti saya beritahu. Lepas tu saya punya pengalaman kerja belum sampai 5 tahun lagi, baru dah masuk dalam 4 tahun lah. Sebab saya start kerja ujung 2017. Wih, nah yang ramai masuk abang-abang offshore ba ni? Okay, apa yang saya mau terangkan di sini? Kebanyakan wanita di luar sana mungkin minat dalam bidang oil and gas ni, cuma tidak tahu di mana mau starting. Ada yang cakap, okay, aku ni lepasan SPM saja, macam mana aku mau masuk? Sedangkan kebanyakannya orang mau masuk oil and gas ni, kalau perempuan lah, kebanyakannya yang educated lah, yang ada kelulusan yang tinggi. Jarang lah nampak perempuan yang oil and gas ni, yang yang masuk dalam bidang oil and gas ni, yang setakat ada PMR, ada SPM, jarang. Mungkin ada lah, tapi kita nak nampakkan. Bukan mau merendahkan. Mana saya masuk dalam bidang ni? Time saya belajar di Politeknik, saya ambil civil engineering. Ada satu lecturer ni bagi kenal kursus awareness. Awareness ni dia dalam 3 hari lah, 2 hari macam tu. So scaffolding awareness. Jadi start dari sana, pergi kelas, pergi ikut awareness tu. Lepas tu time tu kami punya cikgu dia bagi tahu lah apa boleh buat dalam scaffolding ni, apa boleh buat dalam macam mana kamu kasih tingkat lagi gitu kan. Lepas sudah saya kenal apa tu scaffolding apa semua, lepas tu habis belajar saya ada planning. Sebenarnya saya ada planning saya adalah lepas diploma saya sambung lagi degree di UTHM. Lepas tu memang alhamdulillah memang dapat. Cuma saya tidak terpergi dia punya interview untuk time tu saya ambil pilihan pertama civil engineering, kedua pendidikan dalam civil engineering, tapi saya dapat pendidikan rasanya sebab saya dapat saya kena pergi interview lagi di UMS, tapi saya tidak pergi. Kenapa saya tidak pergi? Sebab saya tidak dapat email yang menyatakan yang saya dapat. Cuma time tu ada kawan yang bagi tahu, Ramla, kenapa kau tidak pergi interview tadi di UMS? Lepas kan tanya lah sama dia, macam mana pula kau tahu aku dapat interview? Sebab aku tak dapat apa-apa maklumat. Terus dia cakap ada nama kau sana. Okay, mungkin itu bukan rezeki lah kan. Okay, kita tutup cerita tu. So lepas sejak tu, sementara macam kiranya macam fed up, give up lah untuk sambung study kan, sebab tidak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya dapat, cuma mungkin itu bukan rezekinya lah, itu bukan jalannya lah, bukan jalan ceritanya. Jadi saya nampak satu sini saya punya ex-roommate Kak Hao, dia masuk ABM. Apa tu ABM? Akademi Binaan Malaysia. Dia ambil dalam bidang scaffolding lah. Dia bagi dalam bidang scaffolding level 1.
Lepas tu tengok dia buat macam best apa semua. Lepas tu tanya lah dia, "Kak, macam mana mau masuk ni?" Macam dia, jadi dia recommend lah. Dia bagi nombor warden. Ada di sini, Warden Syarudin. Dia bagi nombor warden. Lepas tu saya pun contact dengan warden tu, minta tolong masuk scaffolding level 1. So saya ambil lah scaffolding level 1. Time tu tajaan CIDB. Time tu kami kursus 2 bulan. And then lepas tu exam. Lepas tu, tapi memang semua free, tiada berbayar. Transportation disediakan, allowance ada, tempat tinggal pun ada. Memang semua di provide dan tajaan CIDB. So semua kena apalah. Semua. Weh, janganlah kamu lock-lock badu. Lepas tu memang semua kena tajak. So kamu kena try lah ABM ni, Akademi Bina Malaysia. Okay, sudah lepas semua tu, saya pun jadi job hunter apa-apa semua kan. Jadi dapatlah kerja sebagai scaffolder supervisor. Time tu first kerja saya di KL, Desa Pandan, buat Highway Duke 3 sebagai scaffolder supervisor lah. So starting dari sana saya kerja level 1 dengan gaji pertama saya dapat 1,700 basic. Time tu memang betul-betul gembira sebab rasanya 1,700 telah paling besar sudah. Tapi sebenarnya enggak. Tapi alhamdulillah lah, sebab itu first kerja terus dapat harga gitu kan. Okay, sudah macam tu. Terus saya dapat panggilan dari Petra. Panggilan dari Petra. Dia offer lah kerja dengan dorang. Tapi time tu saya baru first time kerja di KL. Jadi saya ni kan budak yang baik gitu. Jadi saya tidak maulah nanti dicakap baru masuk sudah keluar. Sedangkan ini sudah dibagi peluang, dibagi rezeki kerja, tu semua keluar. Jadi saya pun tidak terima lah. Saya tidak terima tawaran Petra tu. Lepas tu saya kerja lagi dalam construction highway tu. Lepas tu saya pindah di JB. Saya kena transfer di JB. Lepas tu sambung level 2 di ABM Tampoy. Itu pun free juga. Itu 10 hari. Tapi alhamdulillah semua saya punya proses free. Level 1, level 2 free. Tajaan CIDB. Terima kasih CIDB, terima kasih ABM, terima kasih kerajaan. Okay? No politik. Okay. So, lepas dari tu saya pun follow up dengan Petra, tanya dorang, adakah lagi kekosongan untuk offshore? Sebab saya berminat. Lepas tu mula-mula tu tiadalah kena apa-apa, tiada layanan apa semua kan. Tapi saya pun tak pala faham juga sebab kau sudah di offer kerja Petra dulu tapi kau tidak mau. Lepas tiba-tiba kau mau balik. Jadi kita kena faham lah dia punya kontra di situ. Tapi kita belum tahu kan. Jadi coba. Lepas tu alhamdulillah tiba-tiba time PKP pertama time saya di Perak kena call. Kamu mau kan join Petra apa semua kan. Jadi so start lah kerja. So saya punya first kerja untuk offshore ni Petra. Itu serba sedikit lah. Kalau diceritakan memang panjang. Jadi itu serba sedikit sajalah. Apa yang saya betul-betul mau sampaikan di sini, macam mana cara untuk wanita tu untuk menceburi dalam bidang oil and gas ni. Tapi alhamdulillah saya sudah try construction, highway, sudah pernah semua dalam bidang skill. Dan saya punya pekerjaan semua tu bukan pakai diploma. Saya cuma pakai saya punya skill set saja yang berdaftar dengan DOSH, Register by DOSH, JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Jadi itulah yang sebenarnya key pointnya di situ. Tapi apa-apa pun, education is number 1. Bukan mau bagi tahu di sini kau ada degree, kau ada degree, kau tidak degree, kau ada diploma, kau punya masa depan sama aja dengan yang tidak pelajaran, bukan. But education is number 1. Yes, education is number 1. Tapi sebenarnya untuk dapat pekerjaan yang lagi luas, lagi yang macam mana orang mau cakap apa, yang sebab sekarang ni ekonomi makin tidak stabil apa semua kan. Jadi memang skill sangat diutamakan lah. Siapa-siapa yang ada skill insyaAllah ada jalannya. Yes. Bagi wanita yang mau join dalam oil and gas ni, di darat dulu lah kita cerita. Untuk di darat,
dia punya documentation tuh kurang. I mean preparation apa yang kena ada dalam diri kita, kena ada untuk kita bawa untuk masuk dalam oil and gas onshore tuh dia sebenarnya tidak berapa banyak. Jadi senang lah kiranya. Contohnya macam saya lah, scaffolder di darat, saya kena ada CIDB green card, saya kena ada skill set yang berdaftar dengan JKKP, macam contohnya scaffolding kan. So saya kena berdaftar dengan JKKP lah. Dan OJSP pun okey lah, okey boleh, OJSP dipakai. Tapi untuk di laut ni, untuk documentation, untuk preparation untuk kita masuk sana, first kita mesti ada WOSET, T-WOSET. Lepas tu sekarang ada tambahan sudah CAEBS. Jadi T-WOSET plus dengan CAEBS, dia punya cost around 2000 maybe, sebab T-WOSET around 1006 and plus CAEBS 420. So around 2K cakap lah, 2000. Lepas tu second kena ada medical Petronas. Medical Petronas tidak masalah, senang secak. Dia punya cost dalam 400 lebih. Lepas tu kena ada kau punya set skill lah yang berdaftar dengan JKKP, contohnya macam scaffolding kan, ataupun macam rigger fire watcher gitu, rigger fire watcher gitu. Apa-apa yang diperlukan lah, documentation yang diperlukan dalam offshore. Lepas tu PTW, tapi PTW tu I think company yang provide, ataupun nanti kamu yang akan bayar dengan company. Tapi yang paling penting tu lah, ada 3 tu, T-WOSET, CAEBS, medical dengan kamu punya cert yang diperlukan lah, basic knowledge lah. Lepas tu ramai yang cakap, okay, aku ada SPM ya, macam mana aku mau dapat benda tu, macam mana, cuba bagi aku jalan macam mana aku mau masuk dalam bidang tu, gitu kan. Sedangkan aku SPM je, lepas SPM kan, gitu. Jadi caranya first, kamu kena tahu dulu dalam bidang oil and gas tu apa kamu masuk. Kamu kena tahu kerja tu dan kamu kena faham kerja tu macam mana. Kamu jangan expect kamu sebagai kamu mau kerja sebagai scaffolder. Kamu jangan expect yang kamu itu terus inspector, yang kamu tu terus berdiri tengok je scaffolding. No. Kamu kena tahu, kamu kena faham job scope tu, kamu sebagai scaffolder, and then you sebagai erector juga dengan untuk dismantle juga. Macam tu lah. Setelah itu pembayang lah. Lepas tu sebelum kamu ambil kursus tu, dan pastikan juga kursus tu, contohnya kamu mau masuk dalam bagian offshore, kamu kena tahu kursus tu ada diperlukan untuk kerja-kerja offshore. Contohnya kamu ambil kursus contoh lah confined space, kamu ambil confined space sebab kamu tahu dia register by DOSH. Lepas tu kamu mau kerja offshore, kamu mau kerja laut. Sebab dalam kerja di laut, tak tahulah kalau untuk kontraktor lain, tapi untuk sekarang yang saya tahu ni, confined space tiada lah dalam job scope kami punya kerja lah, tiada. Untuk dalam beberapa kali saya turun di laut ni, tak pernah lagi lah ada confined space. Jadi kamu kena tahu juga apa kursus kamu ambil tu dia related dengan kerja yang ditawarkan untuk laut, gitu. Jangan pula kamu shock sendiri ambil confined space, tiba-tiba kamu berharap kamu boleh apply kerja offshore. No, sebab kamu kena tahu juga kriteria apa yang diperlukan untuk satu-satu kerja tu. Okay? Ya, cantik gelang sis, thank you. Okay, itu pertama. Kedua, di mana aku mau dapat kursus ni, macam mana aku mau tahu info begitu kan. Okey, pasal ada juga cakap yang alah aku ni bukannya ada duit, tiada kemampuan apa semua kan. Buka mata kamu guys, banyak free, seriously banyak free. Kebanyakan kursus yang aku ikut, kebanyakannya semua free. Even aku ambil SHO pun set free. Cuma sampai sekarang lah belum dapat dia punya kehadiran. Jadi kena bertahan, kena bersabar lah. Benda free memang ada dia punya kesabaran yang tinggi juga. Jadi tapi apa yang saya mau sampaikan di sini, sebenarnya
banyak kursus yang ditawarkan free, antaranya ABM, Akademi Binaan Malaysia. Kamu ambil yang untuk belia punya. Jadi mana-mana yang lepasan belajar SPM ataupun PMR kan, lelaki lah kebanyakannya, lelaki yang habis PMR malas mau belajar. ABM tetap ambil lepasan PMR. Itu yang sebelum ni lah, anda tahulah kalau sekarang lah. Nanti saya double check lah dengan pengurusan ABM sama ada dong ambil lepasan PMR ataupun enggak. Mana tahu dong sudah ada kasih high standard kan. Jadi banyak kursus free. Contohnya macam di ABM banyak dia tawarkan free. Dia ada tawarkan sekarang ni pipe fitting. Jadi kamu boleh ambil. Nanti kalau kamu sudah siap nanti, kalau kamu mau try kerja laut, kamu boleh jadi sebagai pipe fitter. Sudah kamu ambil tu bidang, kamu kena tahu pula. Jangan kamu tertumpu di level situ saja. Okey, macam contohnya scaffolding ni kan, dia ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. So, kalau kamu tertumpu dengan level tu saja, kamu tak akan sampai ke mana lah. Bukan, saya bagi tahu ni, bukan mau bagi tahu level 1 tu no standard. Yang level-level bawah tu no standard, bukan. Tapi macam beginilah perumpamannya. Kalau kau mau lebih, kau kena berusaha lebih. Jadi begitu juga dalam skill ni. Kalau kau mau gaji tinggi sikit, makanya kau kena kasih up lagi kau punya level. Macam gitulah. Okay. Oh ya, ada tadi tanya. Bolehkah saya pun mau try juga offshore. Macam mana? Bolehkah? Kah dia ada standard orang yang boleh masuk? Okay. Sebenarnya kerja offshore kah, kau kerja onshore kah, kau kerja apa-apa aja kah, sebenarnya semua orang boleh. Cuma kita kena ikut kriteria lah. Contohnya kriteria yang dorang tetapkan. Contohnya kan, kalau kamu masuk offshore, kau kena ada yang macam saya cakap tadi. Contohnya kau kena ada boset semua tu, kau kena ada cert yang related. Lepas tu kau kena ada medical. Dan itu antara paling penting lah. Jangan pula kau tiada semua tu tapi kau mau kerja offshore, memang tidak diterima lah. Begitulah kiranya. Okay, sijil mahal. Okay, ada pula cakap sijil mahal. Okay, saya sudah bagi tahu tadi, memang sijil-sijil yang untuk kerja oil and gas ni memang dia mahal-mahal. Tapi sekarang ni banyak institusi yang menyalurkan, yang membagi peluang kepada kita belia-belia ni untuk ambil kursus tu secara percuma. Sebenarnya banyak. Contohnya ILP, Giatmara, IKM, apa lagi? Banyaklah. Cuma dorang tu mungkin take time. Tapi kalau kamu fikir-fikir balik, kalau kamu ada duit, bolehlah kamu buat gitulah. Kalau kamu ibaratnya macam ada duit, singkatlah perjalanan gitu. Kalau kurang duit, ambillah yang free. Tapi bila free ni kau kena bersabar. Itulah adat bila free. Kalau bila free kau kena bersabar, tunggu jalan sampai habis kursus. Macam tu. Tapi paling saya kasih recommend ABM, Akademi Binaan Malaysia. Kenapa recommend tu? Sebab saya dari sana. Saya alumni ABM. Bukan sebab bagi tahu ABM ni dia macam mana, dia lah satu-satunya untuk ambil dalam kursus bidang kemahiran. Cuma dia punya masa tu dia tidak sampai 1 tahun pun. Tidak sampai 1 tahun pun kau ambil kursus sana. Lepas tu contohnya kau time tu PT3, pelepasan PMR. Lepasan PMR baru umur 15 tahun. Contohnya kau ambil kursus scaffolding. Dia 2 bulan saja. Lepas tu exam apa semua masih lagi umur kau time tu 15 tahun. So bayangkan, ke 16 tahun tu kau sudah boleh kerja. Dalam 16 tahun tu sampai 20 tahun, berapa lama sudah kau punya pengalaman di situ. Macam itulah. Okay, ada lagi tanya,
boset tuh kalau tak pandai berenang susah kan? Oke, dia macam nih. Sebenarnya kerja di laut nih bukan semua orang pandai berenang. Ya, bukan semua pandai berenang. Even saya sendiri pun kalau ikut timing, kalau timing tuh ndak ngam, memang ndak pandai berenang juga. So yang paling penting jangan panik. And then kalau betul-betul mau try juga kerja offshore nih, kan sebelum turun offshore kan ada training boset. Jadi nanti time boset tuh dong akan ajar. Biarpun kau ndak pandai berenang, dong akan bagi tahu dulu cara-caranya. Yang penting jangan panik. Bila kita panik dalam air, itu yang menyebabkan kita lemas. Sebenarnya kita nih memang akan melantung. Nah, kena macam badan saya macam ni, memang pelantung. Memang melantung lah. Pam-pam lah. Tapi memang dong akan ajar, dong akan bagi tahu macam mana cara. Lagipun akan dikasih pakai life jacket gitu. Yang penting jangan panik. Sebenarnya ndak pandai berenang pun boleh, tidak ada masalah. Nanti dong akan bagi tahu teknik-tekniknya. Oke, Kak Analiana. Kalau sudah kerja as a rigger, tu yang tertulis di kad. Apa kursus yang perlu diambil untuk kasih naik sikit tu gaji? Oke, nice question. Minta maaf lah tercampur-campur orang putih sikit. Bukan acak-acak orang putih, tapi kadang satu benda tu susah mau describe dalam bahasa Melayu, kan? Betul kan? So mohon mengerti. Oke, si Kak Ana ni dia tanya, kalau sebagai as a rigger macam mana mau kasih tambah lagi gaji? Oke, cari skill yang related. Oke, contohnya dia sebagai rigger, coba ambil scaffolding. Jadi dia sebagai rigger scaffolder, jadi dia boleh demand. Contohnya gaji rigger kurang dari scaffolder, so dia boleh minta gaji sebagai scaffolder. Macam tu. Tapi dia punya tugas, dia boleh jadi antara dua tu lah. Jadi dalam scaffolding ni dia ada level 1 lain gajinya, level 2 lain gajinya. Jadi contohnya dia sudah ambil rigger, dia mau tambah sijil scaffolding. Jadi dia sebagai rigger scaffolder, contohnya level 1, rigger scaffolder level 1. Jadi suruh dia minta gaji as a scaffolder level 1 supaya dia punya gaji naik sikit. Lepas kalau dia mau kasih naik lagi, gajinya akan, dia punya title position sebagai rigger scaffolder level 2. Jadi dia punya gaji boleh dapat level 2. Gitu. Harap terjawablah soalan Kak Ana ni. Oke, Ain parah lagi. Kebanyakan lelaki semua di sana. Apa cabaran jadi perempuan di atas kapal? Apa cabaran jadi perempuan? Oke, dia punya soalan ni kan agak klise sikit. Jadi dia. Oke, alhamdulillah setakat ni turun di laut, tinggal satu kapal dengan semua lelaki. Alhamdulillah masih suci. Masih okey, masih selamat, sangat-sangat dijaga. Jadi macam sebagai princess lah. Memang princess. Kalau kerja lagi, kalau contohnya sedangkan kerja tu sama-sama, tapi kau buat benda tu, dorang akan protect kau lah, dorang akan protect kau. Tapi memang sangat-sangat best sebab kau rasa sangat terjaga. Sebab kalau kau kerja di darat, kau ndak akan dapat rasa macam kau kerja di laut kena protect habis. Sebab kau sejak perempuan di situ gitu. Okay, share lah pengalaman. First time saya turun laut, saya satu orang je perempuan time tu. Saya satu orang je sebab time tu ada satu orang perempuan lagi, si Mar. Tapi dia lambat naik. Jadi saya satu orang je lah perempuan situ. Bayangkan first time turun laut, lepas tu ombak lagi time tu, lepas tu semua lagi lelaki. Memang dalam hati kan dub-dub juga. Lepas tu dalam bilik pun satu orang. Memang takut lah time tu. Tapi alhamdulillah semua memang baik-baik semua. Okay, lagipun semua memang cari rezeki kan, bukan niat untuk mencari perempuan. Mana ada perempuan di laut tu. Jadi memang semua niat dalam kepala cari rezeki. Jadi alhamdulillah memang kena protek habis. Memang bagus lah, kena jaga lah.
Ya, mau bagi tahu, saya di sini bukan mau famous, saya bukan mau bagi tahu yang saya ini satu orang kerja offshore. Sebenarnya banyak lagi perempuan yang kerja offshore yang lagi hebat, Petronas, Shell. Saya ini sebagai kontraktor, Cak. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini, saya mau buka minda perempuan di luar sana. Kalau kamu ada keinginan, teruskan. Jangan cakap kamu ndak boleh sebab kamu perempuan. No. So bagi aku benda tu musuh utama lah dalam mindset aku lah. Contohnya cakap aku mau kerja macam ni, aku mau kerja macam dia juga, tapi kan aku perempuan, Bang. Macam mana aku mau masuk? Itu soalan paling macam mana mau cakap Itu sangat bagi aku semua benda di dunia ni kau kena try. Once kau ndak try, kau ndak akan dapat rasa. Macam itulah. Adakah di sini yang pernah ditipu kerja? Saya mau kasih share dengan kamu. Saya ini pernah kena tipu kerja. First time saya try freelance sebagai scaffolder ni. Ini onshore. Saya tidak mau bagi tahu apa company dan saya tidak mau tahu di mana lah. Tapi saya memang pernah kena tipu. Sebenarnya kan saya paling takut benda kena tipu, tapi last kena juga. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita boleh belajar dari situ. So apa yang saya kena tipu, silapnya dapat job tu dari kawan bagi tahu lah ada job macam ni, kau datang lah. Okay, terus datang tanpa ada sign contract. Itu first. Tapi kami ada kong macam tu, sign kong. Cuma bila berlakunya masalah macam tu, sudah turun naik pejabat buruh, tiada dapat hasil apa-apa lah. Apa yang kena tipu di situ? Bayangkan time tu puasa, kerja di bawah panas terik. Kadang pasang scaffold buat housekeeping, pasang tu, sedangkan scaffolder time tu memang kami dua saja. Time tu kami dua, ada satu kawan lelaki, sebab kami ada subkon. Kiranya kami ni macam mainkon lah. Tapi kalau subkon tu tiada datang, kami akan buat kerja tu. So bayangkan time tu puasa, kami kerja. Nasib baiklah kerja dalam 20 lebih hari lah. Tapi memang betul-betul sampai habis kerja tu kami tidak kena bayar gaji. So itu memang first time dalam hidup saya tu kena tipu. Sudahlah perempuan, satu-satu orang bergerak sendiri. Memang sedih juga lah time tu, sebab time tu mau raya. Bayangkan, sudahlah mau raya, pas kau raya tiada beli apa-apa. Pas tu memang sandek lah. Sudahlah time tu baru first time try freelance sebagai scaffolder di darat untuk oil and gas lah. Sebab kalau untuk construction building itu memang ada pengalaman sudah lah. Cuma untuk oil and gas itu first time. Lepas tu first time terus kena tipu. Tapi tak apalah. Apa yang saya mau sampaikan di situ, setiap perjalanan kita ni mesti ada dia punya syarat. Jatuh. Setiap perjalanan kita ni ada sabaran. Muhammad Arzi, ya, memang kau tahu cerita tu sebab kita sama-sama. Dan ya, untuk wanita di luar sana, kalau kamu ada keinginan mau ceburi bidang oil and gas ni, try saja. Jangan kamu cakap sebab kamu perempuan. Kamu try dulu. Once kamu try, kamu akan tahu betapa nikmatnya rasa happy dalam kamu try itu. Tapi di sini saya bukan fokus untuk offshore aja, saya fokus kepada onshore dan offshore. Lepas itu saya fokus kepada wanita. Oleh sebab banyak abang-abang handsome yang masuk, enggak apalah, tidak masalah juga. Thank you support. Tapi untuk wanita, try. Kamu kena try, biarpun kamu rasa benda tu mungkin ada perbezaan gender. Contohnya kalau lelaki senang lah, perempuan susah.
Tapi sebenarnya perempuan pun sangat tinggi dia punya peluang kalau kamu betul-betul berani. Kenapa? Sebab perempuan kurang lagi yang masuk dalam bidang nih. Jadi kalau kamu try, confirm kamu akan dapat. Seriously. Sebab lelaki ramai sudah ada punya saingan, perempuan kurang dia punya saingan. Sebab dalam turun laut nih boleh dikira perempuan tidak sampai 10 pun, 5 pun 5 pun tidak sampai rasanya. Jadi kamu kena teruskan kamu punya niat untuk kerja dalam bidang skill nih. Sebab tiada yang mustahil. Sebab saya sudah try. And then shock lah. Sama kalau kita kerja dalam bidang skill nih, pas kita ada kawan ramai, kenalan, kita akan dapat project banyak. Okay, contohnya macam saya kan, mula-mula saya ceburi dalam freelance nih. First yang kena tipu, and then second saya dapat project di Bintulu. Lepas tu saya dapat project lagi di Sandakan. So bayangkan, saya cuma buat seminggu sekali inspection saja. Bayangkan, dalam 3 bulan tu seminggu sekali saja inspection. Lepas tu pergi tidak sampai 1 jam pun. Tapi berjalan-jalan lah, pergi sana, pergi sini. Memang shock lah, sebab bila kamu kerja kerja contohnya macam kerja yang bukan dalam bidang skill, kamu akan terikat. Kalau bila kamu dalam skill nih, kamu boleh ke sana ke sini. Macam contohnya ada project, kamu pergilah sana. Kalau tiada project, itu je lah yang dia punya sakit bila tiada project. Jadi kenapa saya mention dalam description ni untuk SPM, saya lebih kepada SPM, pertanyaan SPM sahaja. Bukan mau beritahu diploma degree tu tidak layak untuk masuk skill ni, bukan. Cuma dorang sudah ada package. Bila ada diploma degree dalam bidang yang related dengan skill, kira itu advantage dengan dorang. So bila dorang masuk, dorang boleh direct terus kepada klien contohnya. Sebab Petronas untuk bagian maintenance, bagian untuk inspection semua tu, kalau Petronas dorang akan sekurang-kurangnya diploma, degree. Itu kira advantage untuk dorang. Cuma sekarang ni saya mau buka minda kepada mereka yang baru habis lepasan belajar, kan. Lepas tu contohnya habis belajar tingkatan 3 sejak pun, terus dorang rasa macam tiada life lah sudah. Sebab aku tiada SPM, sebab aku tiada pelajaran, orang tak mau ambil aku. Jadi kita teruskan dengan ambil sijil skill. Tapi itu pun kamu kena kaji skill apa yang kamu ambil. Jangan pula kamu tiba-tiba ambil ekon tapi kamu mau kerja dalam combined space, contoh lah. So dalam kita mau sesuatu tu, kita kena tengok juga. Kita kena tengok apa dia punya requirement, apa dia punya jalan cerita. Bukan kita main masuk sejak, lepas tiba-tiba sampai sana blur, tidak tahu apa-apa. So yang paling penting kena plan. Apa yang saya paling terapkan bila buat something, kena planning. First planning. Biarpun planning tu ke laut, kamu kena juga planning. Biarlah kamu buat planning A, planning B, planning C. Yang penting kamu kena ada planning. Okay? Maksudnya kena ada matlamat lah kan. Dia mau jadi sebagai apa, jadi boleh dia plan mana cabang yang perlu dia mula. Begitu kah? Yes, exactly. Sebab bila kau tiada matlamat, tiada lah ala tuju macam gitu. Itu dia punya bunga-bunga lah. Tapi kalau untuk optionnya memang macam gitu. Contohnya, kau kena tahu apa ya, sebab kau mau kerja sebagai apa. Contohnya kalau kontraktor punya job scope, dia ada rigger, dia ada scaffolder, dia ada pipe fitter, dia ada welder, dia ada blaster painter, dia ada macam-macam. Jadi kau kena tahu job scope apa yang mau masuk, lepas kau kena ada cert itu, lepas tu dengan yang documentation untuk kau masuk di bawah set apa semua. Lepas tu ada juga pertanyaan,
Aku ada sudah semua tuh, ada sudah semua. Tapi aku ndak dapat pun masuk kerja, aku ndak dapat pun kerja offshore. Oke. Macam mana aku mau tahu macam mana aku mau tahu jawatan-jawatan kosong tuh semua? Oke. Uh, bagi tahu kamu kerja offshore nih, kamu kena rajin. Rajin apa? Rajin menengok telepon. Contohnya uh, akan diiklankan di Telegram, di Facebook. Lepas tu paling penting kamu kena ada kawan kerja offshore sebab dorang akan bagi tahu lah info-info, dorang akan bagi tahu, "Ui, ada kerja kosong nih, kau try lah." Gitu. So memang kena, sebab bagi aku itu bukan kabel. Itu bukan kabel, tapi itu adalah information. Itu bukan kabel, itu information. Sebab kalau kabel nih, kau tidak apa-apa, kau boleh terus masuk. Kan? Betul kan? Jadi itu kabel. Tapi kalau information nih, kalau kau tiada pun semua tuh, tapi dia bagi info kau suruh masuk, kau tetap tidak dapat masuk. Jadi itulah dia punya key point di sini, bukan sebab kau mau kerja offshore, kau mau kerja onshore, no. Cuma mau bagi minda dengan wanita lah di luar sana supaya bila kamu ada kemampuan, di situ ada jalan. Kena try and error. Jangan jangan buat jangan buat apa tuh benda tuh sebagai satu kelemahan untuk diri kita sendiri, tapi jadikanlah itu satu cabaran dan bagi satu penguat semangat yang bagi tahu kita nih boleh. Macam tuh. Yes, kena rajin apply. Sebab saya kerja dulu pun saya memang bergerak sendiri-sendiri. Saya jadi scaffolder supervisor pun saya memang cari sendiri. Saya jadi job hunter. Sampaikan bila dapat call yang, okay, kamu diterima kerja sebagai scaffolder supervisor. Sampaikan saya sendiri tanya, minta maaf, boleh saya tahu bila saya apply nih, sampai saya tanya macam tu. Bukan mau bagi tahu yang saya ini, bukan mau bagi tahu yang saya ini dapat tawaran banyak, no. Tapi apa yang saya mau bagi tahu, biar kita try aja semua, apply aja. Sama ada dapat, enggak dapat, itu belakang kira. Yang penting kita try. Kena rajin lah. Kan telepon sekarang ini semua di ujung jari. So, rajin-rajin lah buka Telegram. Telegram banyak tuh. Ada sana grup Scaffolder Community Malaysia. Tengok di Facebook pun ada banyak. Macam tu. Memang banyak. Sebenarnya banyak peluang pekerjaan. Cuma kita tidak tahu macam mana mulanya. Dan kita kena ada kawan juga lah untuk bagi information. Jadi, jangan putus harapan, jangan putus asa dengan kemampuan diri sendiri, karena semuanya pasti ada jalan, gitu. Biar kita jatuh beberapa kali, tapi kita bangun juga berkali-kali, dan bila kita bangun, bukan lagi yang seperti yang kita pertama kali jatuh. Jadi kiranya semangat yang kita gagal tuh, kita ambil sebagai semangat untuk kita lebih maju ke hadapan, untuk semangat untuk kita berjuang. Mungkin ada sesetengah wanita berjuang sebab keluarga. Mungkin ada juga sebab keinginan sendiri dan untuk diri sendiri. Tapi bagi saya, semua tuh sebenarnya cuma kekuatan, dorongan, semangat yang kita bawa untuk kerja. Tapi sebenarnya itu adalah untuk for yourself. Sebab bila kita dapat hasil sendiri, kita akan rasa bahagia, kita akan rasa happy. Jadi, teruskan berusaha, teruskan berangan-angan, bermimpi sampai awan nano. Yang penting, apa yang kita impikan, apa yang kita mimpi itu, kita buat dan kita laksanakan. Bukan sekadar tidur, bermimpi, tidur balik, bangun, tidur balik. Tapi tiada buat apa-apa. Itu memang tiada hasil. Minta maaf, mohon maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada terkuris hati. Ini sekadar perkongsian saja. Kalau terlebih minta maaf, kalau terkurang pun minta maaf. Apa-apa pun selamat maju jaya. Be yourself, love yourself. Oh, baru mau out, ada kena tanya lagi. Macam mana kayak itu mau apply bos? Hi big boss. Macam mana mau apply? Macam saya bagi tahu tadi, cara dia apply itu kita kena rajin tengok apps, contohnya Indeed,
apa-apa application, apa-apa apps yang untuk kekosongan jawatan lah. Lepas tu kedua kena rajin tengok grup Telegram, grup Facebook. Sebab situ akan banyak akan ada banyak info kekosongan jawatan untuk offshore ni atau onshore. Lepas tu kena ada kawan yang kerja dalam bidang ni lah supaya dapat info juga. Itu je caranya. Sebab bila kau sudah ada semua, complete kau punya documentation untuk diri kau, bawa untuk market diri kau, kalau kau tidak information pun sama juga. Kau tidak dapat kemana-mana juga. Tapi kalau kau sudah complete, lepas kau ada information lagi, insyaAllah ada jalannya. Kalau ada rezeki, memang dapat. Kalau tidak rezeki, dapat. Coba lagi. Yang penting kau sudah ada semua tu. Oke? Maka, majulah sukan untuk negara. Saya pun mau out sudah. Sebelum itu, kita makan-makan dulu, makan manisan, supaya kita manis-manis selalu. Oke? Walk the street, bye-bye. Bukan. Stay safe. Jangan lupa jaga penjarakan, jangan lupa pakai mask. Oke? Bye-bye.